Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatannya untuk saya menjelaskan sedikit banyaknya tentang value proposition, tentang customer relationship, dan tentang channel. Nah, kita akan bahas tuntas satu-satu ya teman-teman. Yang pertama itu saya akan bahas value proposition. Nah, jadi value proposition ini adalah apa namanya, cara baru gitu ya untuk kita berjualan gitu ya. Cara seperti apa sih gitu ya yang baik dan benar gitunya untuk berjualan. Nah, yang pertama itu kita milih produk yang akan kita jual apa sih gitu ya. Nah, kita juga kebetulan kita memilih produknya itu adalah fashion. Nah, targetnya itu adalah mahasiswa. Nah, fashion seperti apa gitu ya. Fashion, lebih ke fashion cewek seperti gamis gitu ya, terus jilbab, terus apalagi ini, atasan, bawahan, kemeja dan lain sebagainya gitu ya. Oke, dari target kita masih ke, cewek ya, mahasiswa cewek gitu. Terus, eee, apa, kita juga harus bisa gitu ya, pintar-pintar menghindari ketidakpuasan customer gitu ya. Dalam kita menjualan fashion tuh kita harus gimana nih caranya agar yang pertama ya pasti ngelihat dari sasarannya ya. Apakah siapa aja nih yang tertarik gitu ya. Terus bagaimana nih caranya agar customer tertarik dengan produk kita gitu ya. Pasti itu ya yang pertama. Nah, ini terus ada juga yang ya pokoknya tadi ya bagaimana, apa ya, mahasiswa atau orang-orang yang lain itu suka sama produk kita. Ya caranya dengan, kita nanya dulu gitu ya, kalau bisa survei dulu nih orang-orang tuh sukanya bahan yang seperti apa gitu kan. Terus, apa namanya, bahan, terus ininya, fashionnya seperti apa gitu ya, desain dan sebagainya gitu ya, kira-kira seperti apa. Nah, lalu kita bikin nih yang sesuai dengan kriteria-kriteria mereka. Contohnya kita bikin yang simple, dingin, dan pastinya kita tuh harus nyaman gitu ya, nyaman untuk dikenakan gitu ya. Nah, terus kalau misalnya kita udah bikin nih produknya apa, terus value-nya apa gitu kan, tadi value-nya simple, dingin, terus pokoknya dikenakan teh nyaman gitu ya. Nah, terus kita tuh harus bisa menghindari ketidakpuasan customer. Kalau kedua itu udah, tinggal menghindari ketidakpuasan ya. Terus apa namanya, kita juga harus bisa membuat eh, membuat produk gitu ya sesuai dengan keinginan mereka gitu ya. Ya jangan sampai mereka kecewa gitu kan, teman-teman tahu sendiri ya kalau misalnya kita gak boleh sampai sedikit pun membuat customer kecewa gitu ya. Nah, karena ya suatu kepercayaan itu sangat mahal ya teman-teman ya. Itu sih yang value proposition-nya itu. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang customer relationship. Nah, dalam artinya kita tuh harus bisa menjaga hubungan dengan customer dengan sebaik-baiknya ya teman-teman. Nah, yang pertama itu ada sasarannya di grup mahasiswa. Nah, bagaimana caranya kita berpromosi di grup mahasiswa atau di WhatsApp, di Facebook dan lain sebagainya itu dengan baik gitu ya. Ya pastinya harus dengan bahasa yang sopan, terus jelas, terus ya pokoknya harus bagaimana caranya customer itu menarik dengan ucapan kita ya, meskipun dalam ketikan itu sangat penting ya teman-teman. Nah, terus selain dari situ ya, dari WA juga ya, pokoknya mau mau di online mau offline sekalipun pelayanan kita harus baik gitu ya, jangan sampai membuat kecewa, bener ya, tadi balik lagi sih. Terus yang ketiga, hubungan agar kita baik sesama dengan customer itu kita harus humble, kita harus ya tadi ya, sopan gitu ya. Coba bayangin aja gitu ya teman-teman, ketika kita membeli suatu barang ya, atau membeli ya makanan ya, makanan di pinggir jalan atau di mana gitu ya, yang murah-murah gitu. Kalau misalnya penjualnya jutek, cuek, kan kita juga nggak enak gitu ya. Nah, kita juga sama gitu ya. Dalam berbisnis kita harus bisa humble gitu ya, meskipun kadang ya ada orang yang cuman
kalau misalnya mau beli nggak langsung beli, baru tanya-tanya aja. Kadang ada juga yang baru tanya-tanya, udah nanya ini, malah kesel kan gara-gara apa sih udah nanya ini, udah ini, taunya nggak jadi belinya. Nah, jangan sampai kayak gitu ya teman-teman. Ya meskipun baru nanya-nanya aja, belinya mah siapa tahu nanti belinya langsung sekodian atau berapa gitu kan, bisa aja nggak langsung beli tapi nanya-nanya dulu gitu ya. Jadi tahan dulu emosinya gitu kan, kita harus humble, sopan, pokoknya mau bertanya sekalipun ya belum beli-beli lah, udahlah sabar dulu aja gitu ya. Itu paling ya teman-teman dalam mempertahankan hubungan kita dengan customer. Terus selanjutnya ada channel. Nah, channel kalau kita itu cara penjualannya yang pertama promosi dulu. Kalau udah promosi, nah distribusi, kita ngambil nih distribusi, nah baru transaksi dan transaksi terus ya pokoknya habis distribusi itu langsung transaksi gitu ya. Nah, terus kalau misalnya dari segi pemasarannya gimana nih? Kalau kita itu kalau offline-nya itu pertama paling buka toko. Nah, yang kedua itu brosur. Nah, tadi tetap ya, walaupun offline tetap kita juga harus memiliki sopan santun ya, teman-teman. Bagaimana caranya si customer itu puas kan, kalau misalnya udah puas dari dirinya, pengen beli lagi. Jangan kan beli lagi, beli lagi gitu ya. Pasti kalau misalnya emang udah bener-bener suka banget sama produk kita, bisa jadi kan dibilangin ke tetangganya. Jadi dari omongan ke omongan yang alhamdulillah gitu ya, si customer itu tertarik pada produk kita. Itu kan sangat penting banget ya teman-teman. Terus tadi ya buka toko itu ya salah satu channelnya. Offline itu buka toko, terus bikin brosur dan sebagainya. Terus kalau online-nya paling kita ngelihat dari aplikasi nih, aplikasi apa nih yang kira-kira bagus untuk berjualan, apakah Tokopedia, Shopee, TikTok Shop dan lain sebagainya gitu kan teman-teman. Nah, kita juga harus bisa menguasai aplikasi-aplikasi yang bisa dibuat untuk berjualan gitu ya. Pokoknya harus bisa menguasai algoritmanya, terus cara penjualannya, terus iklan-iklannya. Pokoknya kita juga harus tahu nih pembelajaran tentang bisnis. Itu sangat penting sih teman-teman. Ya, mungkin hanya itu ya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ya, atau kurang jelas, bisa ditanyakan saja nanti di akhir ya teman-teman. Ya mungkin hanya sekian. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator.